Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa episode ke-60 pada malam hari ini, 7 September 2021. Saya Rekson Nainggolan akan memandu sebuah program tayangan yang sangat menarik bagi kita dengan tajuk Manfaat Ajaib Ekoenzim. Ya, manfaat ajaib ekoenzim. Hari ini, malam ini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber kita yang sangat berkompeten dalam membahas tentang ekoenzim ini. Narasumber praktisi kita adalah Ibu Ani Gunawan. Beliau ini adalah pegiat ekoenzim dari Ekoenzim Serpong. Selamat malam Ibu Ani, apa kabar? Malam, baik Pak Rekson. Terima kasih Bu Ani telah bersama dengan kita di studio malam hari ini. Dan juga kita bersama dengan Profesor Insinyur Daniel Saputra. Seperti biasa, Prof, selamat malam. Bagaimana kabar di Palembang? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Prof Daniel, selamat malam Bu Yohana, dan selamat malam Bu Ani, dan juga pemirsa semua yang menyaksikan acara di malam ini. Terima kasih. Itu tadi adalah Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang. Beliau adalah akademisi kita di bidang peternakan. Dan kita juga bersama dengan Bapak Daniel Saputra. Prof Daniel, apa kabar di Palembang? Baik, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Rekson. Terima kasih telah bersama dengan kami malam hari ini. Kita juga ditemani oleh seorang ibu, ya, Ibu Dr. Insinyur Yohana Taribuka dari Ambon, Maluku. Selamat malam Ibu Yohana. Masih mute Bu Yohana, barangkali boleh di-unmute dulu. Ya. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Ya, terima kasih telah bersama dengan kami di studio malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara tentang manfaat ajaib ekoenzim, dan bersama dengan kita adalah narasumber praktisi adalah Ibu Ani Gunawan dari Ekoenzim Serpong. Untuk memulai diskusi kita akan melihat sebuah tayangan berikut untuk memperkenalkan ekoenzim yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hari ini kita akan membuat ekoenzim. Yang perlu disiapkan adalah wadah sebesar dengan kapasitas 5 liter. Kemudian bahan organik 750 gram dan molase atau gula aren atau gula merah murni sebanyak 250 gram. Dengan kapasitas wadah 5 liter, diperlukan air sebanyak 2,5 liter. Dalam membuat ekoenzim ini, perbandingannya adalah 1:3:10. 1 untuk molase, 3 untuk bahan organik, yaitu terdiri dari kulit buah dan potongan dari sayuran. Yang 10 adalah perbandingan untuk air. Potongan kulit buah yang diperlukan, tidak boleh buah yang terlalu berlemak seperti alpukat, tidak boleh yang keras seperti kelapa, atau yang tajam seperti durian. Kemudian setelah air sebanyak 50% dari kapasitas sudah terpenuhi, kita masukkan molase. Diaduk sampai semua larut. Itu yang sisa-sisa molase yang di baskom bisa dibilas dengan air yang ada di dalam wadah? Tidak. Dalam pembuatan molase ini, kita harus dengan penuh kelembutan. Ya, tadi itu pemirsa adalah pendahuluan dari perbincangan kita malam hari ini.
Mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal apa ini ekoenzim, Bu Ani. Boleh diperkenalkan apa ini ekoenzim dan mengapa ini penting, Bu Ani? Silahkan, Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Rekson. Ekoenzim, mengapa ekoenzim? Seperti kita tahu ya, sampah yang berakhir di TPA 60% adalah sampah organik. Sampah organik itu awalnya dari mana? Yang pasti dari rumah kita sendiri, yaitu dari potongan kulit buah, juga sisa potongan sayur. Nah, itulah yang akan kita olah menjadi ekoenzim. Ekoenzim sendiri ditemukan oleh Dr. Rosukon dari Thailand yang sudah meneliti lebih dari 30 tahun. Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya itu untuk keperluan rumah tangga. Bisa untuk membersihkan lantai, bisa untuk ramas, untuk mandi, untuk penjernihan udara, juga untuk mencuci baju, menjernihkan kolam, menyuburkan tanaman, juga menyuburkan tanah. Ya, jadi begitu banyak manfaat dari ekoenzim. Kemudian gimana sih cara membuatnya? Pasti itu menjadi pertanyaan ya, kok dari kulit buah yang tadinya kita setelah potong-potong kita akan buang karena nggak terpakai. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Itu dengan perbandingan 1, 3, 10, 1 untuk molase atau gula Jawa atau gula aren yang murni, itu akan dicampur dengan 3 bagian bahan organik ya yang terdiri dari kulit buah dan potongan sayuran yang bonggolnya itu. Kulit buahnya itu diharapkan minimal 5 jenis supaya kita dapat memperoleh enzim yang lebih banyak. Kemudian 10 liter perbandingannya untuk air. Jadi di dalam wadah, misalnya wadah kita 5 liter, nah kalau bermulut besar, wadahnya itu bermulut besar, kapasitasnya air itu bisa 60%. Untuk amannya 50%. Nah, dengan perbandingan itu, kita mencampurkan air dengan molase, kita campurkan lebih dahulu, tadi di video di awal ya, kita campurkan dahulu, kemudian kita masukkan kulit buah itu, kemudian kita tutup rapat. Kalau misalnya kurang rapat, boleh di lakban lagi. Boleh ditutup dengan plastik lagi, supaya benar-benar kedap. Nah, itu prosesnya kita tunggu sampai 3 bulan. Kok lama sekali? Boleh nggak kita ngintip? Misalnya, kalau penasaran nih, boleh aja. Dalam waktu 7 hari, kita boleh buka, kita lihat sebentar, kita aduk, misalnya masih ada kulit buah yang masih mengambang, kemudian kita harus tutup segera. Kemudian setelah 7 hari itu, bagaimana lagi? Saya mau lihat lagi, boleh nggak? Boleh. Dalam jangka waktu 30 hari. Setelah 30 hari itu, kita tidak boleh buka sampai 3 bulan ke depan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ani. Ini berarti ini sampah yang didaur ulang ya Bu ya. Ini bedanya ekoenzim ini dengan sampah apa namanya kayak apa namanya kan banyak juga orang menggunakan sampah itu menjadi pupuk begitu ya, yang alami katanya, ada yang bilangnya itu sampah organik juga. Tapi bedanya apa sih Bu dengan pengelolaan ekoenzim ini dibanding dengan apa namanya pupuk-pupuk lain yang menggunakan sampah sebagai bahan dasarnya? Ya, seperti kita tahu dengan bahan organik itu kita juga bisa membuat komposter atau bisa dimasukkan ke lubang biopori. Itu sama-sama akan menghasilkan pupuk. Tapi dengan komposter kan kita harus mencampurkan EM4 ya, sejenis kimia. Juga kalau lubang biopori itu kan langsung di dalam tanahnya, dia terurai sendiri. Nah, kalau ekoenzim ini kita benar-benar memanfaatkan kulit buah dan atau sisa potongan sayuran itu. Kita diamkan dengan campuran dari molase itu. Nah, jadi secara alami dia berfermentasi sendiri. Dalam proses fermentasi itu 7 hari berjalan itu Bapak Ibu yang mulai membuat pasti akan takjub dengan kok tiba-tiba bisa menimbulkan bau yang harum. Padahal itu dari kulit buah yang tadinya kita buang ke tempat sampah. Seperti itu Pak Rekson. Jadi itu jadi nggak bau Bu ya, malah jadi harum ya, karena ini jadi ada fermentasi di sana ya? Iya, betul.
Baik. Tadi bagaimana caranya mungkin boleh diulang? Satu molase. Molase ini apa? Gula merah atau ada campuran yang lain itu? 1:3 bahan organik tadi, kulit buah dan sayur ya. Lalu kemudian air bersih. Ini kemudian apa namanya? Tadi kita sempat lihat tayangannya ya. Itu dicacah atau bagaimana Bu? Itu ininya. Ya. Kulit buahnya itu harus dipotong kecil supaya sebenarnya itu kalau nanti kita panen dan kita akan memblender ampasnya itu lebih memudahkan daripada kulit buahnya kalau tidak dipotong-potong, kan besar-besar kan dimasukin ke dalam blender kan terlalu besar. Itu dan juga kalau kita potong-potong lebih memudahkan si kulit buah itu untuk mengeluarkan enzim. Gitu Pak Rekson. Nah kalau molasenya tadi itu apa gula tadi itu gula merah itu diapain Bu? Apakah itu dicairkan dulu atau dimasak atau bagaimana? Kalau molase sendiri adalah gula sebenarnya sisa dari pembuatan gula pasir. Jadi yang masih alami, belum tercampur dengan bahan kimiawi itu udah bentuk cairan. Tetapi kalau kita misalnya lebih mudah menemukan gula aren atau gula Jawa yang murni, nah itu nggak usah dicampur air dulu, tapi kita potong-potong langsung dimasukkan ke dalam air yang dengan hitungan yang 10 perbandingan 10 tadi itu. Nah, mereka di dalam itu kan larut kan, kita aduk-aduk supaya tercampur rata, baru kita masukkan bahan organiknya. Baik Bu. Bu Ani, ini kita ke Bu Ani dulu sebelum nanti kita ke para sumber kita yang lain. Ini kan tadi dicampur dengan air, lalu kemudian ada apa sayuran tadi sayuran atau buah minimal 5 jenis dikatakan begitu ya. Kemudian itu difermentasi selama sampai 3 bulan. Hasil jadinya itu apakah dia jadi bentuk cairan? Tadi kan dicampur dengan air atau ya kalau yang lain kompos misalkan dia bentuk seperti tanah atau material padat gitu ya yang kemudian ditabur ke tanaman. Kalau ini karena tidak banyak kok yang mungkin masih banyak pemirsa yang belum mengenal tentang ekoenzim ini. Hasil jadinya itu apa Bu? Nah, makanya ekoenzim dibilang mempunyai sejuta manfaat. Selain cairan yang kita dapat, ampasnya pun kita bisa pergunakan. Misalnya ampasnya langsung dikeringkan, tidak di blender, kita keringkan, nanti itu bisa membuat aromaterapi. Jadi aromatik bisa kita taruh di wadah beling, nah itu jadi sebagai wangi-wangian. Kita taruh di kantong-kantong kecil, bisa kita taruh di mobil. Jadi sebagai wangi-wangian. Cairannya sendiri, seperti tadi di awal saya sebutkan, itu banyak sekali manfaatnya. Untuk kesuburan tanah, untuk tanaman juga, pohon buah gitu, terus untuk di rumah tangga. Jadi sebenarnya manfaat ekoenzim itu banyak sekali ya. Secara ekonomi juga menghemat keuangan rumah tangga. Karena dengan ekoenzim itu bisa sebagai seperti tadi saya katakan untuk membersih lantai, juga deterjen, juga untuk kumur. Bahkan beberapa teman-teman juga memakai sebagai celupan di sikat gigi untuk menggosok gigi. Juga secara ekologi, ekoenzim itu kan mengurangi sampah yang terbuang sia-sia, yang memenuhi TPA. Nah itu justru malah jadi sebagai pupuk organik gitu. Jadi juga sebagai insektisida yang ramah lingkungan. Nah secara sosial, komunikasi ekoenzim berkomitmen tidak menjual belikan ekoenzim itu, tapi kita untuk berbagi kepada masyarakat tanpa memandang apalah semua, pokoknya kita komunitas kita membuat, kemudian kita membagi-bagikan ekoenzim itu. Kemudian fisik ya, untuk fisik nih, secara fisik itu ekoenzim bisa sebagai fungsi untuk rendam kaki, untuk sabun mandi, untuk aromaterapi dan penguat rambut. Jadi untuk menghindari kerontokan. Ya, kemudian psikologi nih di beberapa testimoni teman-teman itu ekoenzim bermanfaat secara psikolog. Dengan membuat ekoenzim, hati kita bersuka cita, menyadari banyaknya keuntungan yang diperoleh. Salah satunya berbagi tanpa meminta kembali. Itu tujuan utamanya. Jadi imunitas itu akan meningkatkan di dalam diri kita nih untuk berbagi kepada sesama. Kemudian juga kita menyadari dengan membuat ekoenzim secara teologi, kita meyakini bahwa Tuhan sang pemilik alam semesta akan tersenyum bahagia
akan tersenyum bangga melihat manusia yang nggak egois, manusia yang menyayangi semesta alam, manusia yang membawa damai dengan bermodal sampah bahan organik. Itu Pak Rekson. Bu Ani, saya nanti kita akan ke narasumber yang, tapi saya ingin tahu sedikit lagi ini Bu Ani, dari Bu Ani ini. Ini bahannya itu apakah semua jenis sampah itu bisa dimasukkan atau ada kriteria tertentu yang boleh digunakan sebagai bahan tadi? Ya, kulit buah pada dasarnya semua kulit buah bisa. Itu Tetapi yang busuk yang juga boleh tidak masuk keras, nggak, Bu? seperti buah kulit itu, kelapa. Itu Kenapa, Pak? yang kulit buah itu kan banyak ya, kita kemudian buang. Apakah ini memang harus dicuci dulu bersih atau boleh yang busuk juga dimasukkan begitu? Oh, kulit buahnya harus yang tidak busuk. Oke. Ya, kalau yang udah busuk kita bisa masukkan ke dalam lubang biopori tadi. Oke. Ini kulit buahnya harus yang tidak busuk, tidak keras seperti kelapa, tidak berduri seperti durian, ya, atau tajam juga seperti mahkotanya nanas. Nah, itu kan juga tidak kering seperti salak atau kulit bawang. Kenapa tidak bisa memakai mahkota nanas atau kulit durian? Karena kita kan harus mengaduk campuran itu. Kalau kita tajam, nanti tangan kita sendiri yang luka. Gitu, Pak. Jadi misalkan yang boleh dimasukkan itu apa aja, Bu? Misalkan Kulit jeruk, kulit pisang, bisa. kulit mangga, kulit pepaya, kulit semangka boleh, Sayuran kulit melon boleh ya? bisa. Sayur-sayuran boleh ya? Kalau sayur, ya sayur juga bisa bonggolnya. Kan kita kalau masak bonggolnya pasti kita nggak ikut kan. Nah, itu bisa dimasukkan. Hanya perbandingannya antara kulit buah dengan sisa sayuran itu harus lebih banyak kulit buahnya. Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Bu Ani, itu nanti hasilnya itu setelah kita masukkan tadi di sana itu ya, anggaplah tadi hasilnya kita bisa dapat berapa banyak itu, Bu, dari yang setelah kita misalkan dalam satu wadah itu ya, sekian liter gitu, dari sekian liter ini kemudian jadi ekoenzimnya itu berapa banyak itu, Bu Ani? Sama, Pak, misalnya airnya tadinya kita udah masukkan 3 liter, nanti yang kita dapat tuh sekitar 3 liter. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani. Itu bincang-bincang kita. Pemirsa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke media redaksi kami di nomor yang tertera di layar saudara, atau juga boleh juga melalui media YouTube atau Facebook atau media yang saudara gunakan. Namun kita akan berbincang dulu dengan para narasumber kita yang lain. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, wah, ini hebat sekali ini. Dari sampah, ya sebenarnya kita sebut sampah. Tadi Bu Ani menyebutkan nggak boleh yang busuk juga ya, tapi harus yang bersih, yang harus kemudian dipisahkan. Tapi itu menarik, Prof. Setelah sampai 3 bulan, dia malah nggak busuk. Artinya nggak menimbulkan bau busuk gitu loh. Malah menjadi bau yang sedap katanya. Itu bagaimana itu, Bu, bisa terjadi, Prof. Daniel? Baik, terima kasih Pak Rekson dan juga Bu Ani serta narasumber yang lainnya. Ekoenzim ini tadi sudah disampaikan adalah proses penguraian sebetulnya ya, penguraian bahan organik ya, selulosa pada umumnya ya, dengan melalui proses yang kita sebut dengan proses anaerobik ya. Jadi tadi sudah dikatakan sudah ditutup ya kemasannya, kemudian kalau perlu diberi isolasi lagi ya supaya tidak ada udara. Artinya prosesnya adalah proses tanpa oksigen ya, karena tidak lama setelah itu maka oksigennya akan habis dimakan oleh proses reaksi yang ada di dalam proses kita tidak menyebutnya pembusukan tapi penguraian ya, penguraian yang ada di dalam situ oleh bakteri ya, oleh bakteri anaerobik yang ada secara alami, karena tadi tidak dikatakan ya, ditambahkan. Beda dengan kalau kita membuat pupuk organik cair, kita tambahkan ya mikroba ya, bakteri yang bisa mempercepat proses penguraian ini menjadi pupuk cair. Kalau yang ekoenzim tidak, kita ambil yang alami. Nah, kenapa tadi tidak dianjurkan menggunakan sayuran ya? Karena sayur-sayuran ini tinggi akan kandungan sulfur
ya, sulfur. Nah, dalam proses penguraian ini kalau sulfurnya menguap, itu akan membuahkan aroma yang tidak sedap. Nah, kalau kita menggunakan buah ini khususnya kulit buah ya, tinggi akan senyawa aromatik. Jadi pada waktu terurai ya oleh bakteri anaerobik, ya tadi kita ditambahkan gula untuk apa? Gula itu untuk pemancing sementara untuk menghidupkan si bakteri anaerobik. Setelah dia hidup dan kuat, dia baru akan memakan si sisa-sisa kulit buah tadi. Kenapa sebelum 7 hari nggak boleh dibuka? Kalau dibuka nanti masuk oksigen mati bakterinya. Ya, jadi kalau setelah 7 hari si bakteri anaerobiknya ini dia sudah sempat bekerja, ya, memakan. Makanya tadi kalau dibuka mesti ditutup cepat, ya, supaya oksigen tidak sempat masuk banyak, ditutup kembali. Nah, karena tadi setelah dia terurai ini, karena tadi kulit buah banyak mengandung senyawa aromatik, maka dia akan memberikan aroma, ya, aroma yang menarik. Makanya tadi kata Bu Ani bisa jadikan juga aromaterapi di ruangan, disemprot, ya, bahkan tadi ampasnya bisa ditaruh di tempat-tempat tertentu di ruangan supaya menghidupkan, memberikan aroma kepada kita, ya. Nah, itu dari ini. Nah, kemudian, ya. Ekoenzim ini pada waktu proses penguraiannya dia akan menciptakan senyawa-senyawa yang salah satunya adalah menghasilkan asam-asam organik, ya, dan juga ada sedikit alkohol. Nah, asam-asam organik dan alkoholnya inilah tadi kata Ibu Ani yang bisa kalau kita ambil ekoenzim ini, ya, yang bisa kita gunakan untuk pembersih lantai, ya. Jadi asam organik ini sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan pembersih-pembersih yang lainnya, ya. Makanya juga bisa digunakan untuk pencuci piring, ya, pencuci piring karena asam-asam organik ini, ya. Nah, jadi sebetulnya memang kalau untuk keperluan lingkungan, ya, untuk aroma, untuk kebersihan, pembersih-pembersih, itu bagus ekoenzim, ya. Oleh karena itu juga bisa jadikan pupuk tadi, ya, karena pada waktu kita ambil kulit buah itu adalah produk unggulan, ya, hasil akhir dari suatu tanaman. Nah, buah ini pasti lengkap zat gizinya, sehingga pada waktu kita uraikan dia juga memberikan zat gizi yang lengkap, sehingga kalau kita jadikan dia pupuk, ya, dia memberikan pupuk lengkap kepada lingkungan, kepada tanaman yang ingin kita pupuk, ya. Untuk sementara itu dulu Pak, nanti bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Tadi ini menarik nih, saya ingin berbicara tentang ke Bu Ani nih. Bu Ani, ini macam-macam ya, tadi gunanya itu bisa menjadi cuci piring, kemudian bersihkan got untuk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga ya. Tapi karena ini kebetulan kita banyak juga bicara tentang pertanian dan perikanan, ini ada 2 narasumber kita di bidang itu ya. Ada Ibu Yohana yang juga memang praktisi di bidang pertanian. Saya ingin membahas ekoenzim ini dalam konteks pertaniannya, Bu. Nah, Ibu, ini bisa jadi pupuk dan juga katanya tadi menjadi mengusir serangga. Apa benar begitu, Bu? Ya, betul. Dengan perbandingan 1:1000, kita bisa menjadikan ekoenzim itu sebagai penyubur tanah. Penyubur tanah, dan yang pernah saya coba di pohon serikaya saya, itu buahnya juga jadi banyak. Dan waktu itu juga ada semut yang banyak itu, saya semprotkan dengan ekoenzim itu, semut-semutnya itu lari. Dia tidak mati, tetapi dia pindah. Tidak di tanaman saya lagi, dia mencari tempat yang jauh dari ekoenzim itu. Itu caranya itu apakah diaplikasikan ke tanah atau untuk pupuk dulu ini, Bu ya? Untuk pupuk, apakah jadi semacam pupuk cair begitu atau bagaimana, Bu? Iya, itu dijadikan, karena kan itu cairan ekoenzim. Jadi perbandingannya 1 liter air dengan 1 mili. Dengan 1 mili ekoenzim. Nah, itu saya semprotkan, kalau saya tiap pagi saya semprotkan di tanaman saya.
Kalau saya nih, saya di tanahnya iya, di daun-daunnya iya gitu. Saya Jadi semprotkan semua, juga saya menyemprotkan ke udara. Jadi di dalam botol itu saya semprot-semprot juga ke udara sebagai humidifier. Oke. Jadi itu hanya dengan 1 liter banding dicampur dengan 1 mililiter 1 mili. Wah, sedikit Iya, sekali betul. ya ininya. Hemat sekali. Hemat sekali ya. Itu bisa jadi pupuk sekalian mengusir serangga ya. Iya. Mengusir serangga ya. Dia tidak membunuh tapi mengusir. Nah, bagaimana ini Iya. Bu Yohana? Ibu Yohana ini pemirsa sangat menganjurkan penggunaan pestisida organik dan sangat tidak menganjurkan penggunaan pestisida anorganik karena menurut beliau ini kurang sehat ya. Nah, bagaimana dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi, Ibu Dr. Yohana, kira-kira apa komentar Ibu? Terima kasih Pak Rekson. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Ekoenzim itu merupakan proses fermentasi. Itu dibiarkan selama 3 bulan. Bulan pertama itu dia menghasilkan ada beberapa zat yang dia hasilkan. Bulan kedua dia menghasilkan cuka, dan yang terakhir dia menghasilkan enzim. Nah, cairan yang di dalam ekoenzim itu yang campuran sampah. Kalau dikatakan sampah ya iya, karena kulit buah kita tidak makan. Kemudian bagian sayuran juga, bagian-bagian tertentu dari sayuran yang sudah tidak dikonsumsi bisa digunakan untuk pembuatan ekoenzim dengan perbandingan yang sudah tadi sudah dikatakan oleh Ibu Ani. Nah, itu dalam proses itu terjadi fermentasi yang dapat menghasilkan asam, menghasilkan enzim, sehingga dari cairan itu disaring dengan saringan, kemudian diambil air murninya saja. Nah, dari air itu dicampur, jangan digunakan secara murni, tetapi harus dicampur lagi. Karena mengapa demikian? Karena terjadi fermentasi, asamnya lebih tinggi. Jadi nanti kalau kita siram ke tanaman atau tanah, kita aplikasi ke tanah, itu akan berpengaruh terhadap tanaman yang kita tanam. Tetapi itu baik untuk mengusir serangga, terutama serangga ya. Kalau untuk patogen saya belum pernah atau saya belum membacanya dan coba mencobanya, tetapi kalau di serangga itu dia mengusir serangga. Nah, sehingga dianjurkan untuk penggunaan ekoenzim itu sangat baik untuk lingkungan, tidak mencemari. Karena kalau kita belakangan ini sering kita menggunakan pestisida atau zat-zat kimia yang biasanya mencemari lingkungan dengan logam-logam berat seperti fosfor, natrium, dan lain-lain itu, sehingga merusak lingkungan. Dan hal itu sangat disayangkan kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih. Jadi idenya ini adalah mengusir serangga, Bu ya. Jadi dapat diaplikasikan kepada berjenis-jenis tanaman yang memang mengalami masalah dengan serangga ya Bu ya, insektisida ya. Ya, bisa Pak. Anggrek juga bisa, tanaman anggrek yang ada hamanya bisa disemprotkan dengan perbandingan ekoenzim 15 ml ke air murni 500 ml, itu dicampur kemudian dimasukkan di dalam botol semprot dan disemprotkan pada tanaman kita. Baik, terima kasih. Yang ada serangganya, ya. Terima kasih Dr. Yohana. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita. Namun kita akan rehat sejenak. Jangan lupa, jika saudara ada pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para narasumber kita, boleh disampaikan ke meja redaksi kami. Kita akan tanyakan nanti kepada para narasumber kita. Dan sejenak kita akan rehat dengan tayangan berikut ini.
Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam diskusi kita malam hari ini tentang ekoenzim. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya ingin ke Bu Ani kembali. Bu Ani, ini menurut catatan yang saya baca dari slide yang Ibu sampaikan kepada kami bahwa ekoenzim ini dapat digunakan juga untuk pemeliharaan hewan peliharaan kita. Apa benar seperti itu, Bu? Iya, bisa untuk memandikan dan untuk menghilangkan bau di kandang hewan kesayangan kita. Kalau kutu-kutu begitu gimana perbandingannya, Bu, untuk itu? Dimandikan terus perbandingan air dengan ini bagaimana? Itu kan asam. Apakah gimana ininya? Iya, perlu dicampur air kembali. Itu seperti tadi tanaman ya. Kalau saya biasanya untuk memandikan anjing 1 liter juga diberi 1 tetes. Jadi 1 mili. Itu campuran air. Nah, di sabunnya pun saya tetap pakai sampo anabul saya, kemudian saya beri tetesan ekoenzim itu, saya memandikan anabul itu dan menyiramnya juga dengan air yang dicampur dengan ekoenzim itu. Dan juga ke kandang itu menghilangkan baunya juga, Bu, ya? Iya, iya. Oke. Nah, bersama dengan kita ada Prof. Salam nih. Prof, ini bagaimana bisa begitu, Bu, ajaibnya ekoenzim itu? Jadi apakah ini Ibu Ani, apakah kutu-kutu hewan peliharaan itu juga akan bisa rontok oleh ekoenzim ini atau bagaimana, Bu? Iya, di anabul saya memang jadi tidak ada kutu-kutunya lagi ya. Oke, thank you. Oke, Ibu Salam, bagaimana ini, Bu? Kok bisa seperti itu, Bu? Oke, terima kasih ya Pak Rexon. Jadi sebelumnya saya ingin menambahkan juga bahwa sebetulnya tujuan dari ekoenzim ini ingin menyelamatkan bumi ya. Bayangkan sampah yang begitu banyaknya, hampir 60% sampah di muka bumi ini berasal dari bahan organik. Dan bahan organik ini kalau dibiarkan akan melepaskan metan. Metan itulah yang ke bumi akhirnya menyebabkan global warming. Nah, sebetulnya dengan ekoenzim memanfaatkan sampah-sampah untuk tidak dibiarkan melepaskan metan, lalu kita manfaatkan seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Bu Ani, ya. Sebetulnya yang fungsi-fungsi lainnya tadi sebagai pencuci, sebagai untuk mengepel lantai, untuk perawatan kesehatan, untuk pupuk dan sebagainya, itu hanya bonusnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan bumi. Nah, mengapa ya? Karena ekosistem kita semakin kesini itu semakin rusak ya. Oleh karena apa? Terlalu banyak bahan buangan dari bahan-bahan dari yang dikeluarkan oleh mesin-mesin bermotor ya, mobil, motor, lalu dari alat-alat yang di rumah tangga kita ya, itu CO2 yang akhirnya menyebabkan ozon kita semakin berlubang katanya. Nah, CO2 yang banyak di udara kita ini, yang polutan itulah yang diikat oleh ozon itu. Nah, hasil reaksi dari ekoenzim ini diantaranya adalah ozon inilah yang akan mengikat CO2 yang banyak di udara bebas ini ya, dirubah menjadi bentuk lain, jadi tidak dalam CO2 lagi, sehingga CO2 di atmosfer ini menurun, sehingga efek rumah kaca atau global warming dengan ekoenzim ini bisa diturunkan ya. Nah, lalu dia dapat membersihkan air danau ya, udah banyak dilakukan di Cimahi, di Cirebon, Bekasi. Orang sudah melakukan itu, selain disemprotkan ke kota-kota juga dipakai ke air, karena ada CO2 yang dapat diikat ya menjadi karbonat. Itulah yang menyebabkan lama-lama akan mengendap yang kotoran itu, sehingga kelihatan menjadi bening, lalu amoniak diikat, lalu menjadi nitrat yang tadinya bau menjadi tidak bau. Nah, jadi itulah kelebihannya. Dan perlu satu lagi ya, selain untuk itu, untuk yang disebutkan sudah oleh Ibu Ani, ekoenzim juga bisa dipakai untuk AMDAL ya, untuk untuk mengolah limbah dari produk susu ya. Kita tahu produk susu itu bau sekali by produknya
Ya, nah ternyata di dalam ekoenzim mengandung aktivitas dari amilase, lipase, protease. Amilase itu pengurai lemak, pengurai karbohidrat, amilase pengurai lemak, dan protease pengurai protein. Itu ada semua pada byproduct pabrik susu. Nah, dengan hanya memberikan EcoJut, tentunya nanti perlu penelitian berapa komposisinya yang perlu itu bisa diuraikan sehingga tidak bau lagi. Ya, jadi dengan menggunakan dengan melakukan ekoenzim ini kita membuat bumi ini menjadi zero waste, ya, tidak ada lagi sampah, ya. Jadi sampah-sampah rumah tangga yang 60% bahan organik itu tidak harus sampai ke TPA yang menggunung, itu semakin lama semakin menggunung, kita manfaatkan, ya. Jadi di samping mengurangi polusi bumi, kita juga bisa memanfaatkan manfaat lainnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Ani. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak Rekson, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Salam. Itu tadi tentang pertanyaan itu bisa diaplikasikan kepada hewan untuk membersihkan dan bahkan ya lupa. Ya. Dia sebagai disinfektan, ya. Di dalam ada senyawa kimia yang berlaku sebagai disinfektan. Cuma mungkin perlu penelitian lagi desinfektannya itu apa saja senyawa kimianya. Dengan desinfektan dalam melakukan penggunaan kandang, ya, dalam pertama kali kita akan memasukkan ternak dalam kandang, kita selalu semprotkan dulu desinfektan. Desinfektan itu gunanya untuk mencegah bakteri atau serangga yang akan ada. Jadi dengan sendirinya, mengapa dia bisa membersihkan kutu-kutu pada anjing yang sudah dilakukan oleh Bu Ani? Itu karena dia mengandung desinfektan. Cuma senyawa kimia apa yang ada di dalam ekoenzim ini bertindak sebagai desinfektan? Mungkin itu yang perlu diteliti lagi. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Prof. Salam. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam ke meja redaksi kami dari Bapak Marion Limbong. Menanyakan sebagai berikut. Saya sudah lama buat ekoenzim, bahkan saya buat selama 6 bulan. Apakah benar semakin lama kita panen semakin berkhasiat untuk kita gunakan untuk obat-obatan? Bagaimana Bu Ani? Ya, sebenarnya 3 bulan itu udah cukup, karena kan daripada menunggu lama di wadah yang masih proses fermentasi itu, lebih baik kan kita panen wadahnya, kita bisa buat lagi yang baru. Nah, panenannya itu kalau kita diamkan memang lebih berkhasiat daripada misalnya langsung dipakai. Walaupun 3 bulan terus kemudian kita panen, itu juga sudah bermanfaat karena memang sudah pernah dicoba, ada yang terpotong jari tangannya dan dicelupkan langsung ke ekoenzim murni, itu darahnya tidak lama kemudian berhenti. Ya. Oke, jadi artinya setelah 3 bulan itu sudah bisa dibuka, ya? Artinya itu dimasukkan dalam wadah yang lain atau kemasan yang lain, ya? Bu, ada anjuran nggak tentang kemasan? Iya, selama proses fermentasi itu lebih baik kita menggunakan wadah plastik. Tetapi setelah panen, nah hasil panenannya itu boleh di botol kaca, boleh botol plastik juga, gitu. Botol yang bentuknya lucu-lucu juga boleh, itu kan sekalian bisa kita pajang. Oke. Itu setelah ini, ya. Tapi kalau untuk kalau waktu masa fermentasinya itu harusnya botol plastik, ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Sita Snellgrove, ya. Apa bisa tempat pembuatan ekoenzim boleh nggak kena sinar matahari langsung? Atau perlu gimana? Sebaiknya tidak langsung terkena sinar matahari. Kita bisa taruh di dalam ruangan, tetapi yang sirkulasinya juga baik. Misalnya bukan di dalam gudang yang lembab, itu akan merusak proses fermentasi itu sendiri. Gitu Pak Rekson. Oke. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, ini banyak tadi yang sebenarnya manfaatnya yang disampaikannya, bisa sampai ke sikat gigi. Sekarang kita mengenal sikat gigi yang ada ekoenzimnya gitu, ya. Lalu kemudian ya tadi banyak bahkan tadi untuk cuci piring juga ada dengan bahan aktif ekoenzim gitu, ya. Wah, itu menarik. Kira-kira Bapak melihat ini ke depan ekoenzim ini akan menjadi apa nih, Pak? Ke depannya ini. Baik, ini adalah tren masa depan yang akan berkembang, ya. Karena sekarang sudah mulai kita lihat sabun deterjen untuk cuci pakaian itu sudah dicampur enzim, ya.
karena deterjen yang selama ini kita gunakan itu amat mencemari lingkungan, susah diurai, ya. Dan kalau kita menggunakan enzim ditambah enzim, dia lebih pada waktu terbuang sebagai limbah di cair, dia akan lebih mudah terurai, ya. Dan kemudian juga karena enzim, dia akan lebih mudah bereaksi dengan kotoran yang ada di pakaian kita. Karena dia memang dirancang, ya, dibuat oleh Tuhan untuk bereaksi, ya. Dan ini sebetulnya yang ditiru oleh industri, ya, secara artifisial, membuat kotoran itu bereaksi dengan bahan kimia yang lain. Nah, ini sekarang secara alami seperti itu. Jadi ke depan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Salam, ke depan ini akan menjadi masa depan, ya, dalam kita menghadapi pencemaran lingkungan, khususnya limbah organik, ya, ataupun limbah rumah tangga yang organik. Mungkin tadi mesti kita pilah yang sayur, ya, dengan buah, ya, karena itu jenis buah pun akan memberikan aroma yang berbeda-beda. Jadi ini sudah banyak penelitian, orang menggunakan buah jeruk, ya, kulit buah jeruk atau kulit buah nanas dan sebagainya, ya, akan menghasilkan aroma yang berbeda-beda. Nah, ini nanti seninya bagaimana mencampur ini sehingga menghasilkan aroma yang lebih menarik atau sensasi yang lebih menarik. Tapi pada dasarnya dia akan menghasilkan enzim dan asam tadi, ya. Nah, enzim inilah sebetulnya bekerja. Nah, sampai sekarang ini orang masih meneliti jenis enzimnya ini apa, ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah ketemu enzimnya, ya, untuk masa depan proses itu akan bisa lebih cepat. Lebih cepat, tidak 3 bulan. Ya. Contohnya seperti sekarang kalau orang membuat pupuk organik cair, itu kan ditambahkan, saya sebut merek saja, ya, EM4. Itu kan dulunya sebetulnya nggak ada, tapi setelah itu ketemu bakterinya apa, itu ditambahkan. Nah, jadi ke depan ini prosesnya akan lebih cepat, ya. Nah, ini kan temuan baru 10-20 tahun, ya, ekoenzim ini, dan sekarang lagi ngetren. Dan ini memang bagus bagi penggiat-penggiat lingkungan, komunitas-komunitas seperti yang di Ibu Ani sebagai anggota dan pengurusnya ini bagus sekali. Nanti kalau kita tularkan ke yang lain, secara rumah tangga mungkin kebutuhan cairan pembersih, khususnya rumah tangga lah, cairan pembersih rumah tangga, untuk pewangi ruangan, dan juga untuk sebahagian pengusir serangga, ya, lipas atau semut yang sekitar rumah mungkin sudah akan sudah akan tercukupi, ya, dengan baik, begitu, ya. Rumahnya lebih harum, lebih bersih, sampahnya juga akan menjadi lebih sedikit, ya. Jadi untuk ke depan, masa depan, ya, masa depan kita mencintai lingkungan, biarlah nanti sampah kita adalah sampah yang non-organik. Sampah non-organik jauh lebih mudah, ya, bisa direkayasa macam-macam, ya, dihancurkan lagi, ya. Itu biarlah kawan-kawan kita dari teknik kimia yang mengerjakannya, ya. Tapi kita sebagai makhluk hidup yang bekerja di lingkungan ini, yang tinggal di lingkungan, kita mesti menjaga lingkungan kita. Karena semakin lama kalau kita tidak jaga, lingkungan kita akan semakin turun, ya. Dan kita menemukan ada enzim yang bisa mengikat, dari kata Prof. Salam, ya, mengikat zat-zat yang berbahaya. Kita sebut secara umum zat-zat yang berbahaya, bisa CO2, bisa NOx dan macam-macam, ya. Sehingga udara kita ini tadi bereaksi karena tadi mengandung ozon, dia akan menghasilkan lebih banyak oksigen di udara, ya. Yang O3, dia kan O3 ozon itu, satunya ngikat yang cemaran tadi turun ke bumi, yang O2-nya di udara, ya. Jadi lebih segar udara kita. Maka tadi kata Bu Ani, di rumahnya semprot lebih segar, betul, ya, karena lebih banyak oksigen yang ada di sekitar rumahnya. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin saya tidak tahu siapa yang jawab di sini, tapi saya ingin bertanya, kira-kira, ya, ini tadi kita udah bicara tentang manfaat ajaib, ya. Tapi ada nggak hal yang kita perlu perhatikan sebagai pengguna ekoenzim ini yang dampak negatif dari penggunaan ekoenzim ini? Saya mungkin barangkali Ibu Ani dulu yang perlu diperhatikan. Artinya walaupun kita sebut baik kan, tentu kan nggak harus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaannya. Dampak negatifnya sebenarnya hampir tidak ada, kecuali kita memang memakai langsung murni, karena itu pH-nya kan di bawah 4. Okay. Jadi akan sangat merusak tanaman kalau langsung dengan ekoenzim murni.
Oke. Jadi itu harus dicampur ya jadi ini. Ibu Iya. Prof Salam, kira-kira ada hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ekoenzim ini? Jangan sekali-sekali diminum. Karena komposisi kimia tadi dia mengandung desinfektan. Kalau hanya hasil fermentasi saja, semua proses fermentasi memberikan aroma yang baik ya. Lalu ada alkoholnya, tapi ada senyawa yang bersifat desinfektan. Jadi jangan sekali-sekali mencoba minum, itu yang membahayakan. Dan ada tambahan tadi dari pertanyaan, kenapa tidak lebih lama lagi ya, 6 bulan, kenapa cukup 3 bulan? Ini sehubungan dengan kalau lebih lama lagi, belum tentu senyawa aromanya semakin baik. Malah bisa menurun karena kerja dari bakteri yang ada di dalam buah-buahan itu yang ada secara alami, kerjanya juga ada batasnya. Ya, ditambahkan gula, tidak lain gula itu sebagai sumber energi jadi bagi si bakteri yang ada pada buah-buahan untuk menguraikan senyawa-senyawa yang ada pada buah-buahan yang pada akhirnya dari proses fermentasi akan menghasilkan senyawa-senyawa organik yang bersifat aromatik plus alkohol. Nah, seperti kita kalau membuat tape ada batasnya, kalau akhirnya dibiarkan lebih lama malah jadi pahit. Nah, demikian juga kemungkinan bukan lebih baik semakin lama. Jadi ada batas optimalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi katanya itu masih boleh digunakan untuk sikat gigi, masih boleh ya, asal jangan diminum, ditelan aja. Iya, odol, bukan sikat gigi. Iya, oke. Bagaimana dengan penggunaan untuk tanaman itu, Ibu Yohana? Apakah dalam bentuk seperti yang tadi insektisida, walaupun sebenarnya dia nggak aktif ya, tapi mengusir, dan pupuk tadi, ada hal yang perlu diperhatikan nggak, Bu? Yang dampak negatif penggunaannya yang Ibu pernah baca. Terima kasih Pak Rekson. Ya, memang benar tidak bisa diberikan langsung ke tanaman karena itu pH-nya di bawah 4 gitu. Jadi kalau dikasih ke tanaman langsung bisa terbakar. Kemudian ke tanah juga pasti tanahnya akan menjadi padat karena mikroorganisme di tanah itu akan mati dengan sendirinya. Menggumpal, gitu. Bisa menggumpal dengan asam yang terlalu rendah. Oke. Ya. Oke, jadi harus dicampur ya Bu ya, jangan sampai berlebihan juga ya penggunaan. Iya, harus diencerkan. Iya. Harus diencerkan seperti tadi kalau 15 mili campur ke 500 ml air, atau tadi kalau Ibu Ani beliau menggunakan 1 tetes di 1000 ml untuk memandikan anjingnya. Terima kasih Pak Rekson. Oke, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Ani nih. Tadi memang disebutkan. Bu Ani ini Ibu jadikan bisnis atau bagaimana Bu? Ekoenzim ini tidak diperjualbelikan Pak Rekson. Gitu ya. Kenapa Bu? Kenapa nggak dijadikan usaha ini Bu? Oh, karena itu kan didapat dari alam. Oke. Yang tadinya kita buang pun itu kita manfaatkan. Lebih baik kita untuk berbagi kepada sesama, Pak Rekson. Wah, mulia sekali. Baik, terima kasih, mulia sekali Ibu Ani. Tapi saya ingin membahas ini dari aspek keekonomisannya dengan Prof Daniel. Ini kan industri menggunakannya ya, Prof Daniel tadi menjadi bahan dalam yang mungkin kita pernah sering dengar itu adalah sikat gigi dengan bahan aktif ekoenzim, lalu kemudian sabun menggunakan dengan bahan ekoenzim. Jadi industri menggunakannya. Bagaimana Bapak melihat ini dari sudut pandang ekonomi, Pak Prof? Baik, terima kasih. Jadi memang ke depan kan manusia ini punya sifat malas, mau sifat mudah dan gampang, dan ini yang dilihat, peluang yang dilihat oleh industri ya. Kalau semakin banyak komunitas yang seperti diikuti oleh Ibu Ani, maka industri-industri tersebut itu mungkin akan gulung tikar. Tetapi karena banyak kita ya yang mau cepat, ya tinggal beli saja ya. Jadi kedepannya pasti dimanfaatkan oleh industri ya, dimanfaatkan oleh industri karena ini meningkatkan kan ya, odol gigi, pasta gigi pakai ekoenzim ya, itu maksudnya enzim-enzim itu bekerja lebih membersihkan
bakteri-bakteri alami yang ada di gigi ataupun kotoran ya, kotoran yang mungkin susah dibersihkan, itu bisa dibersihkan. Nah, tentu industri sudah mengadakan percobaan ya untuk mencari konsentrasi optimal yang ditambahkan. Ya, pasti sudah diencerkan dan sudah ada uji klinisnya, tidak menjadi merusak bakteri baik juga yang ada di mulut. Jadi hanya bakteri-bakteri jahat yang tersingkir dari mulutnya ya. Jadi prospek ekonominya besar, tetapi kalau banyak orang yang mengikuti komunitas ya, membuat banyak komunitas seperti komunitasnya Bu Ani, maka kalau kita katakan back to nature, jadi banyak teman-teman kita nanti yang akan back to nature, go green ya. Tapi industri juga masih punya pangsa pasar. Pangsa pasarnya adalah orang-orang yang malas membuat ekoenzim ya, atau yang mau cepat, atau yang mau praktis. Baik. Kira-kira begitu Pak Reksa. Baik, jadi nilai keekonomisannya juga sebenarnya cukup ini ya, karena ada kebutuhan di sana ya. Ya Pak ya memang. Oke, ini ada dua pertanyaan dari Bapak Hanif 26, Hanif 26. Senyawa desinfektan dalam ekoenzim apa ya Bu ya katanya? Ada yang bisa itu yang masih perlu diteliti. Itu masih perlu diteliti. Yang jelas fungsinya udah terbukti sebagai desinfektan, Bu Ani sudah coba, tapi senyawa apa sebetulnya sebagai desinfektan itu yang masih perlu penelitian lagi. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ya, silakan Bu. Mungkin saya bisa tambahkan. Aduh, ada Bu Yohana tambahkan. Ya, silakan Bu Yohana. Ya. Itu karena ada alkohol di dalamnya itu juga ya. Itu berpengaruh sebagai desinfektan. Ya. Akibat fermentasi itu ada alkoholnya ya Bu ya. Oke. Nah, alkoholnya yang ditimbulkan di dalam saat fermentasi itu yang dapat digunakan sebagai desinfektan. Biasanya kan kita seperti hand sanitizer itu kan dicampur dengan alkohol juga gitu. Nah itu di dalam itu salah satunya itu tapi berapa persennya itu yang harus kita teliti juga. Baik. Alkoholnya setinggi apa harus kita teliti. Terima kasih. Baik, terima kasih ya karena proses fermentasi menimbulkan alkohol. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikut dari Ibu Marsaulina Panjangan. Apakah ekoenzim sebagai pupuk organik bisa mengurangi pupuk kimia untuk tanaman padi? Kalau dapat, kira-kira bagaimana? Berapa persen maksudnya berapa persen? Maksudnya campurannya kira-kira bagaimana tuh? Silakan barangkali Ibu Ani atau dulu barangkali kalau nanti ke Ibu ini juga boleh, Ibu Yohana juga boleh. Ya, untuk pertanian itu sudah dilakukan uji coba oleh beberapa penggiat ekoenzim dan memang bisa dijadikan sebagai pupuk dengan perbandingan tadi 1:1000 tadi itu. Jadi dalam 1 liter air kita masukkan 1 cc ekoenzim. Itu kita semprotkan. Perbandingannya seperti itu. Sekali lagi Bu, 1 banding 1 mili banding 1000 mili. 1 liter dengan 1 mili ekoenzim. Dan itu bisa mengurangi penggunaan pupuk anorganik ya? Iya. Oke. Betul. Bu Yohana, bagaimana Bu hasil penelitian tentang ini? Apakah sudah ada pernah dilakukan? Kalau dilakukan langsung belum Pak, tapi dari hasil-hasil penelitian itu ampas dari ekoenzim itu sendiri bisa digunakan sebagai pupuk Pak. Ya, jadi hasil selesai saringan itu kan ada ampas dari ekoenzim itu sendiri yang bisa digunakan untuk bahan pupuk. Jadi tidak dibuang percuma begitu saja, tetapi bisa digunakan sebagai pupuk juga. Dari ampas itu dengan proses ulang lagi, daur ulang sebagai pupuk Pak. Kemudian untuk pencampuran ekoenzim cairan ekoenzim itu di dalam sebagai pupuk itu saya belum pernah dicoba dan saya belum pernah baca sampai sejauh mana penggunaan ekoenzim dalam sebagai pupuk tanaman. Mungkin Prof. Daniel atau Ibu Salam bisa menjelaskan, tapi kalau ampas ekoenzim itu biasanya itu digunakan untuk bahan pupuk. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih. Di bagian akhir ini waktu kita sangat Saya tambahkan terbatas. Pak, Ya, jadi silakan. memang sudah ada percobaan orang memupuk padi ya, memupuk padi dengan ekoenzim di Sumatera Utara. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan mengurangi penggunaan pupuk, hasilnya lebih baik, dan yang teristimewa mengurangi serangga pengganggu ya. Serangga pengganggu pada tanaman padi. Mungkin perlu penelitian ilmiah lebih lanjut ya, apa unsur di dalamnya dan kenapa enzim tertentu ya, karena banyak enzim itu, karena enzim yang ada di dalam ekoenzim itu tidak satu jenis, banyak jenisnya, dan itu yang perlu kita teliti nantinya, apa saja jenis enzimnya apa saja, dan yang mana sebetulnya yang bermanfaat bagi tadi kesuburan, bagaimana yang mana yang bermanfaat bagi pembersih ya. Hanya saja sekarang ini kan kita gunakan masih secara global ya, diambil satu tetes, tapi kan tidak tahu tuh enzim apa saja yang ada di dalamnya, tapi itu mereka akan bekerja secara terintegrasi, enzim-enzim ini dalam membersihkan, dalam menyuburkan tanaman, menyuburkan karena dia mengandung zat-zat gizi tadi, karena kulit buah itu kan adalah produk tadi yang dibuat oleh tanaman sebagai produk unggulan utamanya tanaman ini kan, untuk penerus generasi. Jadi pasti zat gizi yang ada dalam kulit buah dan itu adalah yang unggul, lengkap. Jadi kalau kita gunakan pupuk organik cair dari ekoenzim, dia adalah pupuk lengkap ya, mirip sepertinya dengan pupuk organik cair lainnya. Hanya saja dia mungkin lebih wangi ya disemprotkan di situ. Kebunnya lebih wangi daripada kita menggunakan pupuk organik cair yang lainnya. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang tentang ekoenzim ini. Terima kasih kita ucapkan kepada para narasumber kita. Namun di akhir dari diskusi kita ini, saya ingin kembali ke Ibu Ani. Ibu Ani menyebutkan mereka memiliki komunitas ekoenzim di daerahnya ya. Bu Ani, ini saya agak sangat terkesan dengan apa yang Ibu lakukan dalam komunitas itu. Bahkan ketika saya tanyakan bagaimana dengan prospek bisnisnya, Ibu bilang tidak dijual gitu ya. Wah, ini untuk menyelamatkan bumi, merawat bumi, mencintai kehidupan. Tagline yang luar biasa sekali. Barangkali Ibu Ani di akhir ini boleh ceritakan apa yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim yang Ibu ikutin pada saat ini untuk masyarakat pada umumnya. Ya, di dalam komunitas kami Ekoenzim Nusantara Serpong, kan ada beberapa teman-teman yang tergabung di sana yang secara rutin membuat ekoenzim. Nah, lama-lama ekoenzim itu bisa terkumpul banyak. Kita juga mendirikan bank ekoenzim. Jadi kegunaannya adalah apabila misalnya ada yang membutuhkan, misalnya untuk mengobati luka, diabetes, nah itu bisa segera mengambil dari bank ekoenzim itu. Juga kita mengirimkan waktu ada musibah banjir di Kalimantan waktu itu, kita mengirimkan juga bala bantuan itu karena ekoenzimnya bisa untuk membersihkan sisa-sisa dari banjirnya itu, juga untuk menjernihkan air karena kan kalau banjir itu kan jadi airnya keruh gitu, seperti itu. Nah, dengan dibantu ekoenzim bisa untuk menjernihkan. Itu yang kita lakukan secara rutin. Kita juga melakukan penyiraman di sungai untuk dengan harapan bisa menjernihkan sungai itu. Dan kita juga melakukan penyemprotan di sekitar lingkungan rumah masing-masing. Begitu Pak Rekson. Baik, terima kasih ya Ibu. Ini mulia sekali ya komunitas ini. Kita percaya bahwa semakin banyak komunitas-komunitas yang seperti ini, dunia kita akan semakin baik. Tuhan memberkati Bu Ani dengan komunitas ekoenzim Serpong dalam pelayanannya untuk merawat bumi kita ini dan mencintai kehidupan ya. Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Kita telah berbicara tentang ekoenzim. Pemirsa sekalian, ekoenzim ini dari diskusi kita tadi dapat kita simpulkan merupakan sebuah keniscayaan dengan di mana kita bisa menggunakannya di rumah ya, memilah yang seharusnya sampah ya, dapat kita gunakan menjadi bahan-bahan yang berguna bagi banyak kebutuhan, bahkan juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati Ibu Ani dan komunitas ekoenzim di Serpong dalam pelayanan mereka kepada masyarakat ini, dan
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga para narasumber kita yang lain, Prof. Daniel, Prof. Salam, Dr. Yohana. Terima kasih atas pelayanan malam hari ini. Kita berharap dan percaya bahwa diskusi kita malam hari ini akan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk menggunakan sampah-sampah yang kemudian dapat digunakan untuk menjadi hal-hal yang berguna bagi kehidupan ini. Pemirsa, kita akan akhiri diskusi kita malam hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, dan kita akan bertemu dalam jam dan waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Atas nama redaksi Hope Channel dan ASI Indonesia kami ucapkan, kamu bisa, Tuhan memberkati.